Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya. Kita bisa belajar bareng, sharing mengenai usul fiqh. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai usul fiqh dan fikih seperti itu. Jadi langsung saja kita menuju ke materi ya. Usul fiqh itu ilmu yang mempelajari metode dan prinsip-prinsip untuk menentukan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu apa aja sih? Nah, hukum-hukum Islam itu Al-Quran, hadis. Jadi usul fikih ini bertujuan untuk mencari hukum-hukum atau penerapannya dalam fikih itu. Nah, terus ada beberapa tuh metode penafsiran hukum dalam Islam. Ada qiyas, ijma, istihsan, dan ada yang banyak lagi seperti itu. Dan ketika kita sudah mempelajari mengenai usul fiqh, jadi seseorang itu dapat memahami bagaimana hukum Islam itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahwasanya usul fiqh itu sangat penting sekali untuk mengetahui fikih itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, sumber-sumber hukum Islam kan ada dua itu, ada Al-Quran, ada hadis. Terus untuk perbedaannya dulu ya mungkin ya. Perbedaan antara fikih dan usulul fikih. Jadi untuk fikih sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan usul fikih itu ilmu yang mempelajari metode dan prinsip untuk menentukan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber Islam. Nah, itu untuk menentukan ya. Jadi usul fikih itu untuk menentukan hukum-hukum Islam itu sendiri. Terus di sini saya akan memberikan contoh. Mungkin percontohannya dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Jadi mungkin di sini kita akan mempelajari mengenai qiyas. Apa sih itu qiyas? Jadi kan tadi sudah saya jelasin bahwasannya usul fiqh itu ada beberapa ya, ada kaidah, ada beberapa kaidah. Untuk kaidahnya itu pertama untuk qiyas, ijma, istihsan, maslahah mursalah, saat ad-daroi. Untuk yang pertama mungkin kita akan langsung pelajari untuk mengenai qiyas dulu ya. Jadi qiyas itu metode penafsiran yang menggunakan analogi untuk menentukan hukum-hukum Islam. Contoh nih, kita menentukan hukum tentang narkoba. Nah, narkoba itu kan kalau di zaman Rasul itu belum ada. Jadi sudah ada kan zaman-zaman sekarang saja. Jadi gimana sih cara menentukannya? Ya jadi ada beberapa ulama itu yang berkumpul dan kita menentukan. Qiyas itu jadi membandingkan antara yang dulu pernah ada dan sekarang ada lagi gitu kan. Pertama dulu kan wala tasawuf homer. Nah berarti untuk sekarang itu kita tidak boleh juga meminum, memakan yang memabukkan. Bukan narkoba doang, mungkin kalau zaman sekarang juga ada seperti apa ya, zaman sekarang kecubung mungkin ya, kecubung itu juga nggak boleh. Terus setelah itu ada juga kalau zaman sekarang obat-obatan seperti itu. Dan untuk ijma nih, ijma itu udah paten. Kayak contoh sholat 5 waktu itu ijma masuknya. Dan di situ juga ada istihsan.
Jadi istihsan itu metode penafsiran yang mempertimbangkan kemaslahatan atau keadilan dalam menentukan hukum Islam, menentukan hukum tentang kayak bank-bank syariah, itu bisa istihsan. Yang penting itu adil dan maslahannya untuk bareng-bareng. Nah, untuk maslahah mursalah ini yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum. Contohnya menentukan hukum tentang penyakit-penyakit yang menular, itu juga bisa. Biasanya zaman Rasul tuh gak ada, tapi kan ketika sekarang ada tuh permasalahan kayak COVID dan lain sebagainya ya. Terus ada as-saddaro'i, metode penafsiran yang mempertimbangkan pencegahan kerusakan dalam menentukan hukum itu sendiri. Contohnya ketika kita ingin menjual senjata gitu kan ya, kita boleh sih memperjualkan senjata untuk keamanan, mungkin keamanan negara, keamanan rumah juga sebenarnya boleh, tapi harus kepada orang yang bertanggung jawab. Semisal kita menjualkannya kepada orang yang bertanggung jawab, nanti digunakan untuk yang tidak-tidak, untuk membunuh orang lain dengan tidak tanggung jawab, untuk mencelakai orang lain yang dengan tidak tanggung jawab. Makanya hukumnya saddaro'i itu untuk menentukan hukum-hukum yang urgent, lebih parah mudorotnya, seperti itu. Jadi kita harus lebih teliti lagi kalau untuk yang tadi as-saddaro'i tadi. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam mengenai kias. Oke, mungkin salah satu contoh aja dalam keseharian kita ya. Kias ini yang sering kita temuin. Contoh, kita tidak boleh mengurangi takaran. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan kita tidak boleh mengurangi takaran, karena di banyak tempat itu kan banyak sekali kita menemukan, misal kita beli beras 1 kilogram, akan tetapi di situ dikurangin takarannya dan diberatkan timbangannya. Itu tidak boleh. Mau jualan apa aja, kalau mungkin zaman dahulu kan jualannya gandum. Nah, kalau kita kiaskan dalam zaman sekarang ini, bahwasanya mau jualan gandum, mau jualan bensin, mau jualan apapun, karena di hukum usul fiqh itu ada kias. Jadi hukum apapun itu tidak boleh kita mengurangi yang namanya takaran. Nah, itu contoh dari kias yang sering banget kita temukan. Dan contoh lagi, wala taqrabuz zina. Nah, jangan pacaran kayak gitu kan. Jangan pacaran gitu. Nah, zina itu kan, pacaran itu belum sampai menyentuh pun kadang belum. Tapi kenapa tidak boleh? Karena di dalam Al-Qur'annya itu disebutkan wala taqrabu. Taqrabu itu mendekati saja tidak boleh. Ya kan? Karena itu jangan mendekati itu. Maka tidak bolehlah kita untuk berpacaran seperti itu. Usikum wa ya nafsi ya. Jadi seperti itu. Kias di zaman sekarang contohnya banyak sekali. Jadi saya berikan contoh itu tadi 2 ya. Untuk yang pertama kita tidak boleh mengurangi takaran. Yang kedua itu yang Quran yang wala taqrabu zina itu. Bahwasanya kita tidak boleh mendekati aja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bareng mengenai usul fiqh. Dan stay tune di YouTube channel saya. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada salah itu datangnya dari saya. Apabila ada
kekurangannya itu datangnya dari saya, pada yang baik bisa diambil itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.